Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa mawalah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hari ke-9 dari bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah ketiga dari puasa yang berada di dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh yang disusun oleh Imam Ali Ahmad Al-Jurjawi. Beliau mengatakan wal hikmatu ats-tsalitsatu annal bahimata wa hiya allati la hammalaha illal akla wasyurba wa ma fi hukmihima ila akhirih. Kata beliau bahwa hikmah puasa yang nomor 3 adalah menghilangkan sifat kehewanan yang ada di dalam diri manusia, khususnya kita yang berpuasa. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tidak asing lagi bagi kita bahwa manusia adalah makhluk Allah yang paling kompleks. Manusia memiliki sifat dari hampir semua makhluk-makhluknya Allah. Manusia memiliki sifat spiritual sebagaimana sifat yang dimiliki oleh makhluk Allah yang bernama malaikat. Begitu juga manusia memiliki sifat kehewanan seperti suka makan, suka minum, suka kawin, atau suka menang sendiri. Itu termasuk dari sifat-sifat hewan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dengan berpuasa kita, kata Al-Imam Ali Ahmad Al-Jurjawi, salah satu faedah dari berpuasa adalah kita bisa menekan diri nafsu kita. Akhirnya kita yang biasanya senang makan, senang minum, senang kumpul suami istri yang merupakan bagian dari syahwat-syahwat bisa tertekan, bahkan diwajibkan bagi kita ketika berpuasa kita tidak boleh minum, kita tidak boleh makan, kita tidak boleh berhubungan suami istri. Bahkan untuk level puasa yang lebih tinggi, kita tidak boleh bertengkar, tidak boleh bahasanya mengucapkan sesuatu yang tidak baik, ataupun lain sebagainya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di saat sifat kehewanan kita sebagai manusia dapat kita tekan, maka kita lebih dekat lagi kepada sifat kemalaikatan, di mana salah satu sifat dari malaikat adalah tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan terkait apapun, karena malaikat tidak memiliki syahwat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di saat kita mendekati sifat kemalaikatan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini, maka ketika kita melakukan sebuah ibadah, kita bisa melakukannya dengan benar-benar ikhlas, melakukannya dengan cara yang sangat maksimal, melakukannya bahkan dengan cara yang tidak bisa kita lakukan di hari-hari yang lainnya yang kita tidak melakukan puasa. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, manusia adalah makhluk yang istimewa. Oleh Allah dibekalkan akal sehingga bisa melakukan apa saja yang diinginkannya, entah itu baik ataupun buruk. Maka dari itu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sebagai umat Islam yang mana Allah menghendaki kebaikan untuk kita, akal kita diberi pengendali yang namanya ilmu. Akan tetapi di dalam jiwa kita juga dibekalkan oleh Allah yang namanya nafsu, yaitu sebuah keinginan terkait dengan yang namanya nyaman ataupun hal baik. Di saat kita tidak bisa mengontrol nafsu, maka seluruh badan dan jiwa kita, roh kita dikendalikan oleh nafsu. Sifat dasar dari nafsu adalah menginginkan sebuah keenak-enakan, menginginkan kelezatan, menginginkan sesuatu yang nikmat. Di saat tidak terkontrol, akhirnya baik itu halal ataupun haram sekalipun dihantam oleh nafsu. Ketika kita melakukan sebuah puasa, maka secara tidak langsung jiwa kita, syahwat kita dilemahkan dengan puasa. Yang awalnya kita ingin makan, dilarang oleh Allah dengan puasa. Yang awalnya kita suka minum, dilarang oleh Allah dengan berpuasa. Di saat kita senang,
untuk bercumbu rayu dengan istri dan lain sebagainya. Kita dilarang oleh Allah dengan berpuasa. Maka dari itu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kesempatan pada hikmah kelima, hikmah ketiga yang ada pada kitab ini, mari bersama-sama kita maksimalkan fungsi dari berpuasa dengan cara kita tekan nafsu kita. Kita dapatkan hakikat tentang puasa sehingga nafsu kita bisa tertekan dan kita lebih dekat lagi pada sifat kemalaikatan sehingga kita memaksimalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.